Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo. Horas. Baik. Hari Jumat tanggal 14 ini 14 Agustus, rekan-rekan pers yang saya hormati, kita bisa bertemu hari ini. Di samping saya ada Pak Wakapolres, kemudian Pak Kasat Reskrim, Pak Suhartono, kemudian Pak Kanitidum, Pak Evan. Hari ini kami akan menyampaikan satu press release kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum kita, wilayah hukum Polres Samosir. Namun sebelumnya boleh kita berikan tepuk tangan untuk jajaran Satreskrim yang kurang lebih 4 jam sudah mampu mengungkap siapa pelakunya, dan kurang dari 24 jam sudah bisa menangkap sebagian besar pelaku pembunuhan ini. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus sekira pukul 5 pagi terjadi pembunuhan berencana ya, di wilayah hukum kita di Jalan Ronggurdi Huta, Desa Pertemuan. Pelaku pembunuhan sudah kami amankan 4 orang dari 1 kali 24 jam sudah mampu kita ungkap. Ini berdasarkan kejelian dan hasil olah TKP, juga termasuk peran serta masyarakat, di mana masyarakat mau memberikan informasi secepatnya kepada kita, sehingga bisa kami ungkap dengan cepat. Dan peristiwa ini diakibatkan oleh adanya sengketa tanah masih dalam keluarga. Terima kasih Pak Kapolres atas prestasi yang luar biasa. Kita dari jurnalis dan masyarakat mengapresiasi ini. Yang mau kita tanyakan Pak Kapolres, kira-kira apakah ada motif yang lebih dalam terkait tentang ini? Kami ketika melakukan kunjungan ke rumah korban beberapa waktu lalu, bicara dengan masyarakat sekitar, ada juga dendam-dendam lama dari keluarga di atas sebelumnya. Apakah benar-benar ada dendam lama seperti masalah keluarga pembunuhan atau apa di levelnya kakek mereka mungkin, sehingga sampai ke bawah, dan juga persoalan tanah yang lebih detail motifnya? Ya, betul sekali. Memang dari hasil BAP kami ada juga terkait ke dendam lama. Ya, ada juga terkait ke dendam lama bahwa dulu pernah juga orang tuanya dibunuh oleh orang tua pelaku. Ya, tetapi yang lebih dalam adalah masalah tanah kita. Izin Pak Kapolres, selain 4 orang yang sudah berhasil ditangkap, siapa-siapa saja yang terlibat atau siapa dalangnya? Baik, terima kasih. Ini adalah pelaku inisial BS. Ya, ini BS. BS. Ya. Kemudian ini inisial TMS. Ya, ini namanya. Kemudian yang berikutnya inisialnya adalah PS. Ya. Kemudian ini inisialnya JS. JS. Inisial ini pelakunya. Kemudian memang masih ada 2 orang lagi yang saat ini sedang intensif kita kejar, yaitu inisial PS dan ES. Itu kira-kira. Pak, masing-masing pelaku Pak memiliki peranan. Bisa sedikit Pak? Baik, memang tiap masing-masing pelaku di perannya ada, karena sebelum mereka melakukan pembunuhan itu mereka merencanakan. Ya. BS ini adalah orang yang pertama merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Ya. Dia mengintai juga
kemudian dia juga melaporkan ketika korban sudah dipastikan sudah meninggal. Dia melaporkan, termasuk yang lainnya perannya juga ada yang menunggu, ya, ada yang memonitor, kemudian ada bersama-sama di TKP menyanggong dan juga melakukan penusukan, melakukan eksekusi kepada korban. Nanti lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan oleh Pak Kasar Eskrim. Namun semua pelaku berperan, dan inilah barang-barang bukti yang sudah kami kumpulkan. Ada batu, ini memukul korban, ya, bagian kepala. Jadi kronologisnya, modusnya mereka menyanggong atau setelah dipantau posisi korban, kemudian ditunggu, kemudian ditabrak dengan sepeda motor. Ya, jadi seolah-olah tabrakan sebenarnya. Mereka sempat berpikir mau menggelapkan kasus ini supaya tidak jelas, dibuat seperti laka lantas. Tadi karena kejelian petugas, ya, hasil olah TKP kami temukan di situ barang bukti ini yang kami pertemukan pertama. Kemudian ada pisau. Ini dia, kan? Dan ini semua barang-barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban. Ini adalah baju korban, ini masih ada kelihatan. Celana, bajunya, ya. Kemudian di tubuh korban hasil otopsi ada 11 hasil tusukan, ya, 11 hasil tusukan di leher, di punggung, ya. Kemudian pukulan di kepala. Ini tadi yang saya sebutkan, ini kepala yang batu, ya, untuk memukul korban. Kemudian inilah pecahan-pecahan yang tadi mereka menabrakkan kendaraan korban. Coba dilabui, ya. Ya. Kami lihat ada jeratan juga ini Kapolres Diputuk dan beredar. Apakah ada yang memang dijerat dan dijerat dulu atau ditusuk dulu, Pak Kapolres? Nah, tidak dijerat. Jadi begitu ditabrak langsung mereka tusuk di korban. Nah, baru dipukul pakai batu. Nah, kalau dijerat tidak. Kemudian Pak Kapolres, tanggal berapa mereka mulai merencanakannya dan apakah ada langsung merencanakan atau ada misi yang gagal atau gimana? Iya, betul. Jadi tanggal 3 itu mereka sudah merencanakan. Tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus sudah merencanakan, dan pada saat itu pernah mereka ingin melakukan tetapi gagal. Berhasilnya ketika tanggal 8 Agustus yang lalu. Ya, betul. Pak, sesuai dengan penuturan dari keluarga korban, yaitu abang korban, sebulan sebelum peristiwa ini terjadi, abang korban pernah menelepon dengan salah satu abang tersangka, yaitu tersangka tahan. Nah, ini katanya oknum, Pak, benar atau enggak, Pak? Oh, baik, rekan-rekan, kami juga masih mendalami kasus ini, ya. Kita juga tidak mau terburu-buru. Kalau masih keterangan-keterangan itu, ya, kita tidak bisa memastikan. Tetapi nanti hasil pendalaman penyidikan ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Izin Pak Kapolres, selain daripada sengketa lahan tadi, apa ada nilai material tersangka itu pembunuhan dari tersangka? Apakah sebelumnya ada pernah mengirimkan uang atau dalam bentuk apapun untuk melancarkan aksi-aksinya? Juga sama, masih kami dalami itu, ya. Tapi sampai saat ini masih permasalahan lahan tanah. Tentunya berkembang nanti hasil penyidikan penyidik yang ada di Polres Samosir. Baik, dengan pembunuhan ini Pak Kapolres, apakah termasuk pembunuhan berencana dan ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati atau gimana, Pak Kapolres? Ya, ancaman hukumannya hukuman mati, ya, seumur hidup juga iya. Kemudian kita masuk kategori perencanaan, Pak Kapolres? Ya, perencanaan. Ya, kita terapkan pasal 338
340 subsidiar 338. Lagi Pak, Ya. dengan pos. Tersangka dorong lagi Pak untuk pengembangan sudah diketahui lokasinya Pak. Semalam pada hari H itu setelah kejadian itu, bukan semalam. Pada hari H kejadian kita sempat mengetahui posisinya, tetapi habis itu dia menghilang. Tetapi kami juga berupaya bahwa pelaku itu segera kami tangkap. Apakah dari 6 pelaku ini atau 6 pelaku secara keseluruhan yang diduga Pak Kapolres ini apakah ada yang residivis atau memang sudah pernah melakukan kejahatan berulang sebelumnya? Belum ada. Ya, tadi juga sempat saya tanyakan mereka karena dendam, gitu saja. Dan tidak ada permasalahan lain. Jadi belum pernah catatan kriminal Belum. di Polres lain? Belum pernah. Apakah pelaku ini ditangkap di tempat yang berbeda-beda, Pak? Ya, benar. Ya, ada beberapa tempat dia berdekatan. Ya, ada juga di tempat yang berbeda-beda. Semua pasti ada masalah. Permasalahan tanah pun tidak terjadi saja di wilayah kita, tapi jangan diselesaikan secara kekerasan lah. Ya, akhirnya penyesalan apa yang terjadi? Tanah juga akan selesai, ya kan? Bukannya kita dapatkan, akhirnya kita diganti dengan hukuman mati itulah. Gimana? Ya kan? Jadi saya himbau lah pada masyarakat, mana tahu ada permasalahan diselesaikan lah. Oh iya Jin, Pak. Yang siapa dalangnya Pak, otaknya Pak? Semua ada dalangnya, tetapi ini tanggal 3 dia inilah yang merencanakan. Dia mengajak si KMS ini untuk Pak Mate. Nah, Pak Mate, matikanlah. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi yang bersangkutan ini juga mengumpulkan di rumah, merencanakan juga. Jadi pada tanggal 8 itu perkumpulan di rumah beliau ini. Kami dengar ada anak kandungnya ya di antara Iya. Di BS. Oh ini TMS, sorry. TMS. anak kandung dari beliau. Amang katanya Pertagading abangnya. Hah? Pertagading, Pasaruling mana Pasarunel. Dan hadapilah dengan berdoa, ya. Doa kepada Tuhan Maha Kuasa supaya Tuhan bisa memaafkan. Tapi perbuatan itu terlanjur. Penyesalan pasti saya yakin menyesal. Hah? Menyesal. Ini salah kan masih ingat sama ini. Sedang masih ingat. Kalau nggak bisa lihat lagi, betul apa? Pindah ke bagian ya, masih menyesal mereka.